Sebagaimana umumnya masyarakat perkotaan, Lebaran kemarin saya mudik ke dusun saya di ujung Jawa Timur sana. Karena saya tinggal di Jakarta sudah lebih dari 20 tahun, maka berbagai model pengalaman mudik ini sudah saya alami. Naik kereta, numpang mobil teman, maupun nyetir kendaraan sendiri. Menginap di stasiun untuk memperoleh tiket kereta, berhubungan dengan calo tempat duduk, berdiri satu kaki di kereta saking sesaknya, mobil mogok, peristiwa ambruknya jembatan Comal, horor macet Brexit di Brebes yang merupakan rekor kemacetan terlama yang saya alami, dan seterusnya. Saya mengalami semua itu dan banyak lagi lainnya. Rekan-rekan yang memiliki budaya mudik ini coba sebentar ingat-ingat. Betapapun susah dan menderitanya kita menempuh perjalanan mudik, dengan berbagai drama, romantika, dan sukacitanya, sekarang ketika itu semua sudah berlabel kenangan, tidak ada di antaranya yang tidak indah. Kita bisa berbagi cerita di antara karib sahabat dan handetolan kita, semua kenangan itu dengan tidak lain tertawa, bahkan bangga dan merasa gagah memiliki pengalaman yang mengesankan tersebut. Bahkan semakin dramatis kisah mudik kita, semakin semangat kita menceritakannya. Satu hal yang menarik dari semua rentetan itu adalah bahwa memang betul mudik merupakan impian banyak orang. Dorongan untuk pulang ke asal nampak sekali sudah menjadi fitrah manusia. Sudah menjadi naluri alamiah orang rindu pada asal. Di relung hati kita, memori itu tetap bersemayam yang sewaktu-waktu berontak ingin ditunaikan. Waktu SMA dulu saya kos, dan hari Sabtu merupakan hari yang dinanti karena itu hari saya pulang ke rumah. Demikian juga sebulan sekali sewaktu saya kuliah, pulang ke desa. Dan ini hal yang sama dari dua peristiwa pulang ke rumah itu, yakni ada peristiwa bahagia yang unik setiap kali waktu pulang tiba. Perasaan unik yang tidak mudah untuk menggambarkannya dalam kata-kata. Seolah ada tarikan magnet yang membuai, sehingga alam bawah sadar kita mengalami ekstase dan selalu merindukannya. Maka saya dapat memahami bagaimana orang rela berjuang keras setiap lebaran untuk mudik. Mau naik bak sayur atau berjalan kaki, semua rela dijalani demi pulang ke relung hati yang bernama rumah. Ya, pulang adalah prosesnya dan rumah merupakan tujuan dari kepulangan itu. Rekan-rekan, sebagai arsitek, rumah merupakan salah satu objek rancangan kita. Seringkali sementara kalangan meremehkan objek rancangan ini karena secara besaran rumah dianggap kecil dan secara kerumitan merancang rumah dianggap lebih mudah bila dibanding dengan objek arsitektur lainnya seperti rumah sakit, museum, atau perkantoran. Padahal bila ditelisik lebih jauh, merancang rumah yang baik tidaklah sederhana. Sebaliknya sebuah rumah bisa memiliki tingkat kompleksitas rancangan yang rumit karena kita dituntut lebih agar penghuninya merasa homey, bertempat tinggal, menetap, tempat mereka mulai aktivitas dan menjadi bagian dari relung hati seperti yang saya sebut di atas. Ketika bicara tentang deretan tuntutan sebuah rumah seperti yang saya sebut di atas, artinya kita bisa membedakan dua hal besar dari rancangan sebuah rumah, yakni pemenuhan sesuatu yang bersifat fisik dan yang kedua sesuatu yang bersifat non-fisik. Bagaimana bentuk rumah
gaya rumah, berapa luasnya, warnanya adalah hal-hal yang bersifat fisik. Dan itu menjadi objek penggalian kita sebagai arsitek untuk memenuhi kebutuhan klien pada hal-hal tersebut. Tapi ada hal lain di luar sesuatu yang bisa kita indrai, yang juga harus kita gali sehingga tujuan rumah sebagai tempat yang homey tadi bisa kita capai. Tidak sekedar a house, tetapi a home. Maka pada faktor kedua ini kita bicara tentang rasa nyaman, perasaan tenang. Sesuatu yang membuat ruhani kita ikut diwadahi, ikut bertempat tinggal. Dengan adanya faktor kedua ini, maka sebuah rumah tidak sekedar tempat yang kita tuju untuk istirahat, memulihkan stamina dan kondisi lelah di badan. Tetapi juga untuk recovery kalutnya pikiran, tempat pelarian dari hantaman masalah di dunia luar. Sanctuary place, ceruk di mana kita merasa aman berlindung di dalamnya dari hantaman krisis kepribadian atau malapetaka popularitas. Kalau dalam bahasa Jawa, rumah disebut omah, a home. Dan sifat rumah yang homey di Jawa disebut pomah. Ini maksudnya betah, kerasan, nyaman. Maka misalnya Anda memelihara burung merpati, Anda akan mengurung dia di pagupon, kandang burung merpati sampai dia merasa pomah, merasa bahwa itu rumahnya. Dan ketika burung merpati sudah pomah, maka walau Anda melepaskan dari Bali, Surabaya atau Palembang, dia akan menempuh jarak ribuan kilometer untuk kembali ke rumahnya. Bayangkan, ribuan kilometer tanpa kompas, tanpa Google Map, dia bisa kembali ke paguponnya. Sungguh Tuhan maha menakjubkan. Demikianlah, secara naluriah kita semua memang ditarik oleh asal yang disebut rumah ini. Seolah ada benang yang mengikat kaki kita dan terhubung langsung ke sebuah tempat yang disebut rumah. Maka dari itu, orang bersikeras untuk mudik, pulang ke kampung halaman walau harus menerobos barikade polisi dan tentara yang melarang perjalanan karena pandemi misalnya. Karena bagi mereka peristiwa pulang ini merupakan wahana penyembuhan batin mereka dari segala penyakit yang membebani benak pikiran, memperberat hati dan rasa, ruhani dan jiwa. Mereka nekat menyelinap di balik terpal mobil, sembunyi di boks kapal, atau meringkuk di bawah angkutan hewan dengan harapan bisa pulang. Mereka bukan hendak menjadi pemberontak melawan larangan pemerintah, bukan. Mereka bukan bermaksud sok menjadi pemberani melawan pandemi, tidak. Tetapi mereka merasa akan lebih mati bila tidak bertemu relung diri yang bernama kampung halaman. Menubruk kaki orang tua menghaturkan hormat dan kerinduan. Kembali ke rumah yang mampu menjadi penyembuh diri. Jadi rumah yang kita rancang sebagai arsitek sebetulnya adalah representasi kepulangan tersebut. Rumah bisa bermakna di mana Anda berasal, juga bisa bermakna di mana Anda membangun kehidupan, sekaligus dapat bermakna kemana kita pasti kembali. Jadi bisa memiliki 3 makna sekaligus. Ke belakang sebagai mula, saat ini sebagai ladang berjuang, dan ke depan sebagai impian yang hendak diraih. Rumah adalah tempat di mana bila kita ada di sana, kita merasa diterima. Rumah adalah tempat di mana kita tidak perlu alasan untuk ada di sana. Kalau kita ke Paris, kita ke sana dengan alasan bisnis. Kalau kita ke Singapura, kita dengan alasan tamasya. Kita ke rumah teman barangkali untuk main. Kita ke kantor untuk bekerja. Kita ke sekolah untuk belajar. Tapi kita ke rumah tanpa perlu alasan apapun. Rumah adalah tempat di mana kita tidak perlu alasan
untuk ada di sana. Bisa jadi kadang-kadang ada di antara kita yang enggan pulang ke rumah. Tapi saya yakin hal itu karena kita ada masalah dengan orang rumah. Walau demikian saya juga yakin tetap ada kerinduan di lubuk Anda untuk pulang suatu saat karena tarikan imajiner rumah pada diri kita memang demikian kuat. Dengan segala makna yang demikian kompleks, maka memang layak sebutan saya di depan tadi bahwa merancang rumah juga bisa memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Karena ini harus dapat mewadahi nilai-nilai tersebut. Mentor saya, Pak Han Awal dan Pak Mustafa Pamuncak, dua beliau sudah berpulang. Beliau pernah menguji saya dengan pertanyaan, dan pertanyaan ini sebetulnya merupakan pertanyaan profesor beliau ketika kuliah di negeri Belanda. Zal, ketika kamu berhadapan dengan klien yang hendak membangun rumah, pertanyaan pertama apa yang akan kamu ajukan ke klienmu? Sepertinya sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi nyatanya semua tebakan saya keliru waktu itu. Seperti, berapa lahan yang ibu miliki? Atau perlu berapa kamar tidur? Atau berapa penghuni rumah? Atau gaya rumah seperti apa yang diinginkan? Sambil terkekeh-kekeh, almarhum memandang jenaka ke saya. Salah. Kamu harus bertanya, bolehkah saya menginap di rumah ibu 2 minggu? Sambil menghembuskan asap rokoknya, Pak Pamuncak menjelaskan kepada saya. Rizal, kamu harus mengetahui bagaimana keluarga itu hidup sehingga kamu bisa membuat rumah yang mewadahi kehidupan mereka. Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak, bagaimana kebiasaan sang kakak, bagaimana mereka menghabiskan waktu luang bersama, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya pikir paradigma tersebut benar. Dan hal itu sekali lagi membuktikan bahwa merancang sebuah rumah tidaklah sederhana. Kita merancang sebuah tempat yang dirindukan setiap kepulangan. Bahkan walau kita tamasya ke tempat-tempat eksotik dan mempesona di ujung dunia, akhirnya kita juga akan pulang ke rumah kita. Jadi, di antara nilai penting rumah adalah karena dia berhubungan langsung dengan hasrat batin kita yang selalu merindukan pulang. Kita tidak hanya merancang rumah untuk mewadahi tubuh jasmani ini dengan tempat yang nyaman, tapi kita ikut merancang sebuah arsitektur kepulangan, rancangan kembalinya jiwa pada fitrahnya, melegakan dahaga manusia yang merindukan pulang sepanjang hidupnya. Dan pulang sendiri merupakan konsep yang sangat penting bagi kita sebagai manusia. Ketika ikut kajian di Paramadina dulu, Cak Nur almarhum, Dr. Nurholis Majid sempat menerangkan filosofi pulang ini. Menurut beliau, pulang adalah konsep yang menyenangkan. Dalam momen apapun, pulang merupakan sebuah dambaan. Baik itu pulang ke kota kelahiran, pulang ke kampung halaman, pulang ke rumah kediaman, dan seterusnya. Saking agungnya peristiwa pulang ini, maka Tuhan sendiri yang nanti akan menyambut ketika kita kembali kepadanya. Dan istilah yang dipakai Tuhan untuk peristiwa kembalinya kita itu adalah pulang. Tuhan menyambut, wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Demikian Tuhan. Dengan demikian pulang tidak sekedar budaya, melainkan fitrah manusia.
Dengan demikian pulang kita nanti kepada Tuhan mestinya peristiwa yang membahagiakan dan bukannya menyedihkan, apalagi menakutkan. Cak Nur menambahkan pesan sambil tersenyum khas. Ya, saya masih ingat sekali ketika beliau berkata gini, dulu waktu kita lahir kita menangis, orang-orang di sekitar kita tertawa bahagia. Nanti kita balas kalau kita meninggal, mereka menangis dan kita akan tersenyum bahagia karena pulang ke asal kita. Rumah abadi kita, rumah yang miniaturnya kita rancang di dunia. Ini saya sedang menyemangati adik-adik saya yang mulai pertama praktek arsitek, dapatnya proyek rumah terus. Jangan berkecil hati. Kita sedang menjalankan tugas yang mulia. Karena kita merancang tempat yang paling dirindukan setiap orang. Rumah. Karenanya wahai arsitek, merancang sebuah rumah mestinya merupakan kehormatan bagi kita para arsitek. Sekaligus mulia. Karena itu merupakan upaya untuk menghadirkan fitrah setiap manusia. Kita buatkan tempat yang paling mereka rindukan, seperti halnya dalam lubuk hati kita merindukan Tuhan. Maka ketika kita membangun rumah, sesungguhnya merupakan upaya merekonstruksi arsitektur kepulangan. Sebelum kepulangan sejati tiba pada waktunya.